Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan perkuliahan Terminologi Medis 3. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pemberian nama otot pada sistem skeletal. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang struktur dan anatomi pada sistem muskular ya. Jadi bukan skeletal tapi sistem muskular, dan sekarang kita akan membahas tentang pemberian nama otot pada sistem muskular. Nama otot berdasarkan asal dan insersinya. Jadi pemberian nama otot ini berdasarkan pada asal, insersi, kemudian berdasarkan keunikannya, kemudian berdasarkan juga nanti lokasi. Untuk nama otot berdasarkan asal dan insersinya, jadi maksud di sini adalah asal dia tertanam atau asal dia menempel pada tulang, dan kemudian insersi maksudnya menempel penempelan pada tempat yang lain, jadi pada ujung yang lain. Jadi otot memiliki dua ujung. Ujung yang satu adalah asal, kemudian ujung yang lainnya namanya insersi. Asal atau yang kita dalam terminologi medis dikenal dengan origo ya. Gerakan otot rangka dimungkinkan pada dua titik ya, yang disebut sebagai origo atau asal dan insersi. Jadi pada pergerakan tulang ini tidak lepas dari peran otot, yaitu otot pada origo dan pada insersi, sehingga tulang kita bisa bergerak. Beberapa otot diberi nama sesuai dengan jenis ini. Origo. Pada origo merupakan bagian yang kurang dapat digerakkan atau pasif, bersifat pasif, yaitu pada ujung otot. Origo otot terletak pada garis terdekat di tengah tubuh atau pada bagian rangka atau tulang yang kurang pergerakannya. Kemudian pada insersi merupakan bagian otot yang lebih leluasa bergerak. Dia bisa bergerak dengan bebas. Adalah titik akhir dari otot yang menempel pada tulang atau tendon. Berbeda dengan origo, insersi terletak pada titik terjauh dari garis tengah tubuh. Contoh pada muskulus sternocleidomastoideus ya, sternocleidomastoideus ya, ini terdiri dari beberapa komponen. Kalau kita perhatikan dari komponen sternum di dada, kleidomastoideus, mastoideus itu tulang di belakang telinga. Jadi sternocleidomastoideus, nanti kita lihat gambarnya ya, membantu menekuk leher dan memutar kepala. Otot ini diberi nama karena dua titiknya, yaitu origo dan insersi. Origo terletak pada otot di dekat garis tengah di tulang dada atau osternum dan clavikula atau tulang selangka. Insersinya pada titik garis tengah menuju ke dalam os processus mastoid os temporal yang terletak di belakang telinga. Nanti kita lihat gambarnya. Ya, ini gambarnya. Di sini ada processus mastoideus ya di belakang telinga. Jadi kalau kita raba di belakang telinga, kita akan merasakan tonjolan atau bentuk tulang yang menonjol. Inilah tulang namanya processus mastoideus. Kemudian kalau kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah, nanti kita akan bertemu otot namanya otot sternocleidomastoid. Jadi di sini, berarti ototnya menghubungkan
bagian belakang telinga sampai ke tulang dada. Kemudian terhubung juga ke tulang klavikula atau tulang selangka. Ini di tulang dada ada yang namanya manubrium sterni ya, atau tulang dada bagian atas. Jadi ototnya kita perhatikan dari belakang telinga terhubung sampai ke tulang dada dan ke tulang selangka sehingga memungkinkan leher bisa bergerak, berputar bersama dengan kepala. Kemudian kita lanjutkan pemberian nama otot berdasarkan gerakannya. Beberapa otot diberi nama sesuai dengan arah gerakannya, seperti fleksi, atau menekuk, atau melipat, atau ekstensi, meluruskan kembali. Misalnya pada otot musculus flexor carpi dan musculus extensor carpi adalah pasangan otot yang dapat membuat fleksi dan ekstensi dari pergelangan tangan kita. Carpi berarti pergelangan tangan atau tulang pergelangan tangan. Jadi bisa membuat flexor dan bisa membuat ekstensor ya pada musculus flexor carpi dan extensor carpi. Ini kita lihat pada gambarnya pergelangan tangan ini diliputi oleh otot flexor carpi dan extensor carpi sehingga pergelangan tangan kita bisa berputar, kemudian bisa diangkat, kemudian bisa meluruskan kembali dan melipat kembali. Kemudian nama otot berdasarkan lokasi ya, atau berdasarkan tempatnya. Contoh pada musculus pectoralis major merupakan otot tebal yang dibentuk oleh otot yang terletak di dinding dada anterior atau di dinding dada bagian depan. Pada pria, otot ini membentuk sebagian besar otot dada. Jadi kalau kita lihat pada gambar anatomi, ini lebih mendominasi otot bagian dada atas ya, pada pria. Pada wanita otot ini terletak di bawah payudara. Pectoralis berarti berhubungan atau berkaitan dengan dada. Otot lain yang menunjukkan lokasinya dengan memasukkan terminologi lateralis dan medialis dalam nama ototnya. Pada lateralis berarti ke samping ya, atau yang menjauhi tubuh. Sementara medialis berarti menuju garis tengah atau menuju sumbu tengah tubuh. Misalnya pada musculus vastus lateralis dan musculus vastus medialis. Otot-otot ini dapat membuat kondisi fleksi dan membuat ekstensi pada lutut dan kaki ya. Beberapa otot diberi nama sesuai lokasi dengan memasukkan terminologi eksternal dan internal. Eksternal atau bagian luar berarti dekat permukaan dan internal pada lokasi yang lebih mendalam. Eksternal oblik dan internal oblik menjadikan fleksi yang dapat memutar tulang belakang dan menekan perut ya. Jadi antara eksternal oblik dan internal oblik ini saling bekerja sama supaya tulang belakang bisa bergerak. Kemudian pemberian nama otot berdasarkan arah serat atau jalur seratnya. Pada misalkan arah oblik ya, oblik ya, dalam pengucapannya berarti miring ya. Sebagai contoh pada musculus oblik eksternal dan musculus oblik internal memiliki garis yang miring, yang oblik ya, yang miring. Kemudian rectus. Rectus artinya lurus. Lurus dengan sumbu vertikal tubuh ya. Jadi di dalam tubuh kita ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Kalau yang lurus dengan sumbu vertikal ini namanya rectus. Contoh pada otot musculus
rectus abdominis, memiliki garis yang lurus. Kemudian sphincter, sphincter. Pengucapannya ini sphincter adalah otot seperti cincin yang mempersempit rongga tubuh. Jadi maksudnya di sini sphincter itu melingkari lubang atau rongga yang ada di dalam tubuh. Ini melingkar. Sphincter diberi nama sesuai dengan bagian tubuh yang ditempati atau dilingkupi. Misalnya sphincter ani atau sphincter anal. Ini dia melingkari lubang dari rongga anus, ya, sehingga dia bisa menutup, ya, kemudian dia bisa membuka, ya, dengan baik kesadaran kita maupun tanpa kesadaran kita. Ini otot sphincter, ya. Kemudian transversal bermakna garis dengan arah silang. Contohnya pada musculus abdominis transversal yang memiliki keselarasan melintang. Ada yang mengatakan musculus abdominis transversum, ya. Musculus abdominis transversum, ya, dari kata transversal artinya menyilang. Kemudian pemberian nama otot yang lain yang berdasarkan jumlah bagian yang membentuknya. Pada otot bicep brachi, ya, disebut juga bicep yang terbentuk dari dua bagian. Jadi terminologi ini bi bermakna dua, bi seperti bi bermakna dua, seperti kata aqua bides. Jadi bi itu dua, jadi aqua itu mengalami penyulingan sebanyak bi, ya, sebanyak 2 kali. Dan sep di sini bermakna kepala, bagian kepala, ya. Kepala maksudnya adalah kepala otot, ya. Otot ini terletak pada lengan anterior atau lengan depan atas untuk bisa melenturkan siku. Kemudian otot yang lain pada lengan adalah tricep brachi. Disebut juga tricep yang terbentuk dari 3 divisi. Tri artinya 3 dan sep bermakna kepala otot. Otot ini terletak pada lengan atas posterior, pada sisi belakang lengan, ya, untuk meluruskan siku. Kemudian pemberian nama otot yang lain berdasarkan ukuran dan bentuknya. Beberapa otot diberi nama berdasarkan lebar, sempit, besar, atau kecil. Misalnya pada gluteus maximus, ya, pengucapannya gluteus, yaitu otot pada bagian pantat yang besar, ya. Maksudnya ototnya berukuran besar, ya, pada organ pada bagian pantat, ya. Otot-otot lain diberi nama karena bentuknya seperti benda keseharian, ya, misalnya musculus deltoideus yang berbentuk seperti segitiga terbalik, atau pada bangsa Yunani ini mengenal huruf delta. Huruf delta itu digambarkan dengan segitiga yang terbalik. Musculus deltoideus ini membentuk otot yang menutupi bahu. Jadi bentuknya seperti huruf delta dari bangsa Yunani. Nah, ini kita lihat gambar beberapa otot yang melingkupi seluruh tubuh. Jadi kalau kita bayangkan kulit kita ini kita buang, ya, kemudian akan muncul nampak otot-otot yang seperti ini, ya. Otot-otot itu membungkus hampir semua tulang tubuh kita, ya, sehingga tulang kita bisa bergerak seperti yang dapat kita lakukan, ya. Ini dari arah belakang, ya, otot, ya. Bentuk otot seperti ini, ya. Jadi otot itu berupa gumpalan daging yang membungkus tubuh kita. Pemberian nama otot
karena alasan yang unik ya, karena alasan unik. Jadi ada beberapa otot yang unik sehingga sulit untuk memberi nama. Beberapa otot diberi nama unik, alasan kelompok otot ini diberi nama karena otot ini sering digunakan misalnya pada penjual daging. Daging ini maksudnya daging untuk hewan yang dipotong ya, sehingga diambil dari para penjual daging yang sering memberi nama karena otot tersebut. Seperti hamstring, grup hamstring atau hamstring group ini terletak pada bagian kaki atas bagian belakang yang terdiri dari 3 otot yang terpisah. Ini ada otot musculus biceps femoris ya di bagian femur atau bagian paha, kemudian musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Fungsi utama pada paha belakang ini ototnya adalah berfungsi untuk memberikan kondisi fleksi lutut dan ekstensi pada pinggul ya. Ya, demikian pokok bahasan yang bisa saya berikan pada pertemuan kesempatan pada hari ini ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman mahasiswa bisa membaca di materi-materi saya yang lain ya tentang pemberian nama-nama otot, atau bisa juga dibaca di materi e-learning yang sering kita gunakan pada perkuliahan online. Saya kira cukup dulu materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.